Implementasi asesmen diagnosis untuk personalisasi belajar. Di awal tahun ajaran baru, mula-mula saya memberikan angket kebutuhan peserta didik atau AKPD kepada murid saya melalui link Google Form. Hasil analisis tersebut kemudian saya gunakan untuk melakukan pemetaan untuk memberikan layanan bimbingan konseling di kelas. Dari hasil angket ternyata masih banyak siswa yang belum tergali kebutuhannya, sehingga saya melakukan teknik lain, yaitu melakukan teknik wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Bu Evi sengaja mengundang kalian untuk kita berbincang-bincang ya tentang kendala-kendala kalian belajar. Apa sih langkah-langkah dan strategi kalian supaya belajar di kelas itu semakin menyenangkan, semakin kalian itu bisa bersemangat, sehingga prestasi kalian juga terus meningkat. Ya, sebelumnya biasa Bu Esti tidak menginginkan kalau kalian itu lemes-lemes ya, menginginkan semangat yang benar ya. Beri satu semangat, dua semangat, tiga semangat, menjelaskan perasaan kalian melalui papan spin tentang emosi yang ada di sini. Nah, nanti akan gue beri kesempatan kepada kalian untuk menjelaskan perasaan kalian satu persatu ya. Dari Natasha. Perasaan saya saat ini sedang karena saya takut nilai saya turun. Coba jelaskan perasaan gembira kamu. Karena hari ini saya dapat nilai tes mampu yang begitu besar. Wah, masalahku nyak demon lawan ibu. Nyak demon kalau dosa Lampungnya nilainya besar ya. Selanjutnya Marah. marah. Oh, Julia marah. Coba jelaskan. Kamu suka main game, tapi di sisi yang lain kamu juga memikirkan gimana pelajaran saya gitu ya. Banyak waktu kamu yang tersita ketika main game ini. Akhirnya apa yang kamu rasakan kalau belajar? Bawaannya Saya nggak bisa belajar dengan itu. males ya, nggak semangat untuk belajar. Oke. Hian, gimana ya? Keliru ya pas. Saya keliru, bingung sebuah salah untuk di rumah maupun di sekolah. Hian sendiri introspeksi diri nggak sebenarnya kesalahan itu apakah datang dari Hian sendiri atau dari pihak mana? Karena dari saya sendiri. Dari Hian sendiri. Bagus, itu namanya sudah bisa melakukan evaluasi diri ya. Sekarang kita menginjak ke pembahasan yang berkaitan dengan kendala-kendala selama proses belajar. Karena goal kita adalah supaya proses belajar kita ini yang kalian tadinya merasa terhambat menjadi tertuntaskan, permasalahannya apa, bisa dicari jalan keluarnya, begitu ya. Nah, coba perasaan kalian ketika belajar di rumah dengan di sekolah itu berbeda nggak? Berbeda. Coba, Sofi, apa perbedaannya? Kalau di sekolah itu kayak ya nyaman aja gitu, beda sama di rumah. Lebih nyaman. Oh, jadi di sekolah itu malah justru lebih nyaman Iya. dibandingkan di rumah. Apa yang membuat hal itu terjadi, Sofi? Karena kalau di sekolah kan pasti ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk belajar karena mau sekali belajar. Jadi ya kalau di rumah tuh beda, kayak baru ngerjain tugas dikit gitu, disuruh-suruh, jadi nggak fokus gitu loh, jadi nggak nyaman. Iya. Kalau perasaan belajar saya saat di sekolah itu senang karena kayak bisa berdiskusi gitu sama teman. Kalau di rumah ya tergantung suasananya juga. Kadang di rumah saya itu berisik, ada tetangga saya dangdutan. Kuat banget. Jadi, iya. Ada mungkin yang punya permasalahan yang sama? Iya. Dini, Hian punya permasalahan yang sama, ya. Tetangga
dangdutan sehingga berisik dan berkonsentrasi. Dan kamu lebih nyaman belajar di mana, Rek? Sekolah. Kenapa? Kalau di rumah saya disuruh nganter-nganter belanjaan itu. Oh, orang tua kamu dagang. Oh, orang tua dagang. Jadi setiap hari nganter-nganter belajar. Kalau kalian sendiri, kalau di sekolah, yang membuat kalian merasa semangat belajar itu keadaannya seperti apa? Dari gurunya, dari teman-temannya, dari suasana kelasnya, dari materi yang dipelajarinya, atau bagaimana coba? Hal materinya dengan gurunya. Oh, materi dengan gurunya. Itu penting buat ya. Iya. Jadi kalau misalnya menurut kamu gurunya itu kurang bisa menjelaskan atau kurang menarik belajarnya, Kurang nyambung. jadi kurang nyambung. Jadi semangat nggak belajar di kelas? Kalau yang gurunya seperti ya menjelaskan kurang jelas, saya bingungan untuk belajar, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ketika disuruh nanya juga bingung nanya apa gitu ya, karena sebenarnya anak-anak semuanya itu mendukung. Ya gurunya seperti yang dikatakan Lian, ya teman-temannya juga, ya materinya, suasana di kelasnya. Bayangkan kalau di kelas itu ada yang panas, nyaman nggak kira-kira kalau belajar? Anak-anak, dari asesmen yang sebelumnya sudah kita lakukan, ada beberapa hal yang belum tergali dari diri kalian, sehingga Bu Esti menginginkan kalian mengisi link yang sudah Bu Esti berikan ke kalian. Sudah diterima semua ya melalui grup ya? Sudah tahu semua linknya? Silahkan kalian isi link tersebut. Nanti ada beberapa pertanyaan. Dan terakhir, di pertanyaan terakhir itu ada yang namanya autobiografi. Kalian boleh menjelaskan tentang diri kalian, keadaan kalian, cerita kalian, pengalaman diri kalian. Dari pengalaman-pengalaman yang menurut kalian menyenangkan sewaktu kecil sampai sekarang ini, atau pengalaman-pengalaman yang menarik hati, atau bahkan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan bagi kalian. Kalian boleh tuliskan di link Google Form yang sudah Bu Esti berikan. Kerjakan secara jujur, kerjakan dengan penuh rasa terbuka. Begitu. Tindak lanjutnya adalah ketika kalian merasa perlu ada tindak lanjut dari tulisan yang sudah kalian tulis tadi, maka nanti akan ada kesempatan untuk kalian melakukan konseling individu secara pribadi bersama saya. Dari autobiografi yang dituliskan peserta didik ini, beberapa kendala yang saya temukan adalah terkadang saya harus mengulang membaca agar bisa menangkap dengan baik maksud dan tulisan siswa. Sebagai seorang guru, mencoba berbagai alternatif asesmen diagnosis membuat saya semakin mengetahui kelebihan sekaligus keterbatasan peserta didik. Kesimpulannya, asesmen diagnosis untuk personalisasi belajar sangat efektif dan penting dilakukan oleh seorang guru karena hal ini dapat menyediakan pengalaman sehingga aspirasi peserta didik tersalurkan dan mereka dapat lebih berdaya. Tidak jauh berbeda dengan hasil diskusi yang saya lakukan dengan rekan sejawat. Kami menyimpulkan bahwa seorang guru sebenarnya tidak perlu khawatir untuk membuat formula-formula asesmen untuk personalisasi belajar. Personalisasi belajar ternyata mudah dilakukan dan dikembangkan serta disesuaikan dengan kondisi peserta didik.